Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 paralel 2 yang beranggotakan Indria Zafira Akbar, Eriko Pratama, Muhammad Safwan, dan Adinda Fadia yang mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang materi tentang roof garden Masjid Raya Bogor di Jalan Raya Pajajaran, Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Isu pembahasan yang kami bahas itu pertama ada analisis tapak dan penentuan konsep roof garden, kedua rencana jenis pengelolaan roof garden, tiga konstruksi roof garden, empat penggunaan serta pemilihan material hardscape pada roof garden, lima pemilihan jenis dan penempatan vegetasi yang sesuai pada roof garden, enam penerapan instalasi irigasi pada roof garden, tujuh peran roof garden terhadap lingkungan sekitarnya, delapan aksesibilitas roof garden. Pertama, analisis tapak dan penentuan konsep roof garden. Tapak yang digunakan berada di Kompleks Masjid Raya Bogor, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur. Kompleks Masjid Raya Bogor didominasi oleh perkerasan bangunan dan plaza dengan bagian kecil untuk lahan terbuka hijau. Kompleks ini dijadikan sebagai pusat pengembangan Islam di Kota Bogor oleh pemerintah Kota Bogor. Analisis tapak. Iklim di tapak merupakan iklim kota karena iklim alami sudah dipengaruhi oleh struktur bangunan dan aktivitas perkotaan dengan curah hujan yang cukup tinggi. Vegetasi yang sedikit dan didominasi bangunan masif yang berdampak pada iklim mikro yang kurang nyaman pada siang hari terik. Material bangunan yang didominasi oleh beton yang cocok untuk roof garden. Posisi kompleks Masjid Raya Bogor berada di lintasan matahari dan angin karena letak gedung yang berorientasi timur dan barat, serta tegak lurus terhadap arah angin yang dominan pada daerah tropis, yaitu angin yang bergerak dari tenggara ke timur laut pada musim kemarau dan dari timur laut ke tenggara pada musim hujan. Penentuan konsep roof garden yang akan digunakan adalah konsep berupa atap dengan tanaman ekstensif. Konsep ini merencanakan taman bukan untuk dipakai secara umum, melainkan dibangun semata-mata untuk keperluan estetika dan ekoarsitektur saja. Baik, untuk selanjutnya merupakan aksesibilitas roof garden di Masjid Raya Bogor. Nah, aksesibilitas roof garden di Masjid Raya Bogor ini tergolong cukup mudah karena Masjid Raya Bogor berada di pusat kota Bogor yang strategis dan dapat ditempuh dengan berbagai transportasi umum dan pribadi maupun dengan berjalan kaki. Letak kawasan ini sangat strategis dan aksesibilitas menuju kawasan ini mudah. Dan ini merupakan potensi karena besarnya jumlah pengunjung yang datang pada kawasan. Berikutnya merupakan rencana jenis pengelolaan untuk roof garden di atap Masjid Raya Bogor ini. Yang pertama ada feeding and watering, karena terbatasnya jumlah nutrisi yang tersedia untuk tanaman melalui tanah, maka dari itu kita perlu menggunakan pupuk lepas lambat, di mana sistem pengairan pada roof garden harus dirancang dengan sangat baik dan biasanya menggunakan irigasi tetes. Berikutnya ada weeding and trimming, diperlukan penyiangan di awal penanaman serta pembersihan gulma agar tidak menyebar dan mengganggu fungsi serta estetika. Yang berikutnya adalah pengelolaan hama. Roof garden harus diperiksa secara berkala agar tidak ada hama yang dapat mengganggu estetika dan fungsi taman. Berikutnya adalah terkait roof membran, di mana akan dibuat membran kedap air yang harus dipasang untuk melindungi bahan atap dan bangunan di bawahnya. Membran yang dipakai harus tahan terhadap akar tanaman. Terus berikutnya terkait fire resistant, di mana kita perlu memasang sistem irigasi yang dihubungkan ke alarm kebakaran. Menanam sukulen tahan api, menggunakan media tanam yang mengandung persentase tinggi bahan anorganik seperti perlit atau pasir. Lalu kemudian memberikan jarak sekitar 2 kaki antar kerikil atau batu setiap 130 kaki untuk pemecah api saat kebakaran terjadi. Selanjutnya ada konstruksi untuk roof garden. Secara umum, konstruksi roof garden terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan paling bawah yaitu plat lantai beton sebagai alas atau struktur atap. Lalu lapisan di atasnya ada waterproof membran, yaitu lapisan untuk menutupi keseluruhan permukaan atap yang merupakan lapisan anti air. Lalu lapisan di atas waterproof membran terdapat drain mat, yaitu tempat bergeraknya aliran air yang berasal dari air penyiraman dan air hujan menuju pembuangan. Lalu di lapisan atasnya terdapat filter cloth, yaitu lapisan untuk memisahkan lapisan drain mat dan media tanam. Lalu masuk ke bagian paling atas yaitu growing medium, yaitu lapisan tempat tumbuhnya tanaman, lalu yang terakhir ada tanaman.
Selanjutnya ada penggunaan serta pemilihan material hardscape pada roof garden. Berdasarkan konsep yang digunakan, hardscape yang dibuat akan berupa hardscape penunjang vegetasi. Hardscape yang digunakan adalah bak beton untuk vegetasi, sekat beton, waterproofing, dan lampu sorot. Ini ada detail dari lampu sorot, detail hardscape untuk penanaman pohon, dan detail hardscape untuk penanaman semak. Berikutnya merupakan pemilihan jenis dan penempatan untuk vegetasinya. Jadi untuk rooftop di masjid ini diperlukan vegetasi peneduh, vegetasi penyerap polusi udara dan suara, serta vegetasi untuk keamanan lingkungan, kenyamanan pengunjung beraktivitas, dan nilai estetika, serta mendukung tema Islam yang akan ditampilkan. Penanaman vegetasi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan ruang pada atap. Penanaman diperlukan untuk menambah ketahanan struktur bangunan atap dari terpaan panas, matahari, dan juga air hujan. Jenis vegetasi yang ditanam pada atap bertanaman ekstensif ini adalah tanaman semak atau perdu berbunga yang mudah dirawat dan mudah untuk tumbuh kembali. Selain itu juga akan didapatkan palem dengan tinggi maksimal 2 meter. Berikut merupakan jenis vegetasi beserta nama lokal, nama latin, dan juga fungsi yang diharapkan, yaitu ada dari palem, tanaman semak, dan tanaman merambat, dan juga ada ground cover. Selanjutnya ada instalasi irigasi untuk roof garden. Instalasi irigasi untuk roof garden merupakan suatu hal yang krusial untuk mencegah pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang tidak optimal akibat kekurangan atau kelebihan air. Jika roof garden berukuran kecil, maka instalasi irigasi otomatis tidak perlu dilakukan. Namun jika roof garden cukup luas, maka perlu sistem irigasi otomatis. Roof garden sendiri, misalkan dengan tanaman hias, biasanya memerlukan 3-7 kali penyiraman, bergantung pada kondisi iklim setempat serta jenis tanaman yang dipakai. Sistem irigasi otomatis yang cocok untuk roof garden ialah drip irrigation. Berikut ialah sistem irigasi emitter untuk sistem drip irrigation untuk jenis tanaman yang bersemak. Memakai seperti paku yang ditanamkan ke dalam tanah. Lalu untuk sistem irigasi drip irrigation yang melingkar, ini dipakai untuk tanaman berbatang pohon yang tanaman cukup besar. Jadi sistem drip irrigation ini terdapat pipa-pipa yang melingkar di sekitaran batang tajuk pohon. Baik, selanjutnya merupakan peran roof garden terhadap lingkungan sekitar. Yang pertama adalah peningkatan kualitas lingkungan. Nah, roof garden ini dapat menurunkan intensitas pulau pemanasan kota dengan menyediakan bayangan dan melalui evapotranspirasi yang melepaskan air dari tanaman ke udara di sekelilingnya, sehingga kelembaban udara meningkat. Selanjutnya adalah menyediakan habitat untuk satwa liar. Nah, Oke, baik. Seharusnya tadi adalah mengurangi debu dan polusi, dan selanjutnya adalah menyediakan habitat untuk satwa liar. Yang keempat adalah untuk meningkatkan biomasa kota. Ya, selanjutnya adalah sebagai filter cahaya dan mengurangi tingkat transfer kebisingan. Dikatakan dalam suatu studi bahwa atap bertanaman ini dapat mengurangi tingkat kebisingan hingga 50 desibel, dan lapisan tanah sebesar 12 hingga 20 cm ini dapat mengurangi tingkat kebisingan hingga 40 hingga 46 desibel. Nah, yang terakhir ini merupakan meningkatkan estetika lingkungan, terutama biasanya kota itu dinamakan predikat hutan beton, itu dapat diminimalkan dengan adanya roof garden. Baik, jadi roof garden ini menjadi solusi dari kebutuhan akan ruang terbuka hijau yang terhambat oleh kurangnya lahan dengan memanfaatkan atap dari bangunan. Nah, salah satu pengembangan rooftop garden ini ada di bangunan Masjid Raya Kota Bogor yang berada di Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur. Nah, analisis tapak mendapatkan kesimpulan bahwa area kompleks Masjid Raya perlu untuk pembukaan suatu ruang terbuka hijau dengan material yang cocok untuk dibangun suatu roof garden. Nah, konsep yang digunakan adalah konsep ekstensif yang menjadikan taman untuk keperluan estetika dan ekoarsitektur. Konstruksi yang digunakan adalah konstruksi yang tidak akan membebani bangunan di bawahnya. Hardscape yang digunakan berupa hardscape untuk menunjang keperluan penanaman vegetasi,
dan lampu sorot untuk kepentingan estetika. Sedangkan softscape yang digunakan adalah vegetasi semak yang mudah dirawat dan pohon-pohon kolam rendah, serta sistem irigasi pada pohon di atap bertanaman menggunakan sistem tetes berupa tabung melingkar dan mengelilingi batang pohon. Selain itu, keberadaan roof garden ini membawa berbagai dampak positif terhadap lingkungan sekitarnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.